Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang historiografi. Nah, sekarang kita membahas tentang konsep historiografi. Namun sebelum itu, kalian tahu tidak arti dari historiografi? Nah, betul sekali. Historiografi itu artinya adalah tulisan sejarah. Nah, sekarang kita membahas tentang historiografi, di mana historiografi itu terbentuk dari dua akar kata, yaitu history yang artinya sejarah dan graph artinya tulisan. Jadi historiografi artinya adalah tulisan sejarah. Nah, historiografi atau tulisan sejarah ini ada yang dua bagian, ada yang bersifat ilmiah dan non ilmiah. Historiografi yang bersifat ilmiah artinya adalah karya sejarah ditulis bersifat ilmiah, bersifat logika dan berorientasi kepada pemecahan masalahnya. Namun sedangkan yang bersifat non ilmiah ialah karya tulis yang ditulis tidak berorientasi kepada pemecahan masalahnya dan ditulis secara naratif. Salah satu pakar menyebutkan tentang arti historiografi. Nah, nama pakarnya adalah Lewis. Ini mempunyai beberapa arti tentang historiografi, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama atau A, historiografi merupakan bentuk publikasi. Kemudian B, historiografi merupakan sebagai hasil karya baik berupa tulisan maupun bacaan. Yang tiga, C, historiografi merupakan proses penulisan sejarah. Dan yang terakhir dari pendapat Lewis, historiografi merupakan kerja keilmuan di bidang sejarah. Perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Penulisan sejarah disebut juga dengan historiografi. Perkembangannya seiring dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri, baik melalui upaya-upayanya maupun setelah mendapat pengaruh dari budaya lain dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Perkembangan historiografi Indonesia itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, historiografi tradisional, kemudian yang kedua historiografi kolonial, dan yang terakhir historiografi modern. Pembahasan poin pertama yakni historiografi tradisional dari perkembangan historiografi tersendiri. Nah, historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang berasal dari masa tradisional, yakni pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Nah, sifat dari historiografi tradisional ini diantaranya istana-sentris atau religiosentris. Kemudian yang kedua religio-magis. Kemudian yang ketiga, raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib dan karisma, atau kata lain bertuah atau sakti mandraguna. Kemudian yang terakhir regiosentris atau kedaerahan. Dalam penulisan historiografi tradisional, penulisan sejarah lebih merupakan ekspresi budaya daripada usaha untuk merekam masa lampau seperti apa adanya. Contoh dari historiografi tradisional adalah seperti Prasasti Canggal yang sekarang masih juga berada. Kemudian juga Negara Kertanegama juga itu merupakan contohnya. Kemudian Kitab Sutasoma yang dikenal dengan ketika pada masa kerajaan-kerajaan. Kemudian juga contoh Hikayat Raja-Raja Pasai, dan juga contoh terakhirnya Babat Tanah Jawi. Historiografi tradisional ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh agama Buddha di Muang Thai dan Kamboja.
Kemudian yang kedua, pengaruh Islam di Malaysia, di Indonesia dan Filipina Selatan. Kemudian pengaruh agama dan budaya Cina di Vietnam. Kemudian yang terakhir, pengaruh agama Kristen di Filipina. Historiografi yang dipengaruhi dari agama Buddha. Yazawin Kronik atau Birma. Di antaranya yang pertama adalah A. Tulisan asli Birma. Kemudian B. Disusun oleh biarawan dan brahmana terpelajar. Kemudian C. Mengandung bahan berharga untuk bahan tulisan awal orang Eropa. Muang Thai, kronik musnah ketika Ayutthaya diserbu Burma 1767. Nah, pada tahun itu Ayutthaya diserbu oleh Burma pada tahun 1767 dan itu mengalami perubahan. Dan yang masih ada Pongsadawan sampai sekarang. Pengaruh Islam. Yang pertama Indonesia, Babat Diponegoro, Sejarah Banten di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua Malaysia, Kitab Sejarah Melayu, Syair Perang Makassar, Bisa Melayu, Hikayat Abdullah dan sebagainya. Kemudian historiografi yang dipengaruhi oleh Cina. Di antaranya A. Cina menguasai Indochina. Kemudian yang B. Karya masih ditulis sepanjang abad 19 dan awal 20. Kemudian yang terakhir, pengaruh yang terakhir, Indochina terpengaruh agama Buddha Theravada. Kemudian historiografi yang dipengaruhi oleh Kristen. Di antaranya historiografi tradisional Katolik Roma. Kemudian berkembang sampai abad 19 dan sisanya masih ada sampai sekarang. Ciri historiografi tradisional yang melalui persamaan. Di antaranya poin 1, kuat dalam genealogi, lemah dalam kronologis dan detail dalam biografis. Kemudian yang kedua, tekanan pada gaya bercerita, anekdot dan sejarah untuk pengajaran agama. Yang ketiga, sekuler, lebih pada kingship atau raja. Yang keempat atau yang terakhir, mengesampingkan sebab dan akibat. Kemudian di sini juga ada ciri-ciri historiografi tradisional yang melalui perbedaan. Di antaranya perbedaan dari segi agama, kemudian kepentingan nasional, kemudian bahasa, dan yang terakhir kebijakan raja yang beragam. Poin kedua dari perkembangan historiografi di Indonesia yakni historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan. Nah, ini mempunyai sifat pokok historiografi kolonial. Di antaranya adalah Eropa sentris atau Belanda sentris. Kemudian permasalahan yang dibahas adalah aktivitas bangsa Belanda. Kemudian juga yang terakhir, sifat yang terakhir, aktivitas rakyat tanah jajahan atau Indonesia hampir diabaikan sama sekali. Contoh dari historiografi kolonial antaranya Indonesian Thought and Society, itu karangan dari J.C. Van Leer. Kemudian juga Indonesian Sociological Studies, itu karangan Sherk. Kemudian juga ada Indonesian Society, itu karangan dari Urchin. Itu adalah merupakan contoh-contoh dari historiografi kolonial. Nah, di sini poin yang terakhir dari historiografi modern atau nasional. Nah, historiografi nasional atau modern merupakan penulisan sejarah yang mengungkap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ini mempunyai sifat diantaranya adalah Indonesia sentris, kemudian sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia, atau kata lain dengan sesuai dengan pola pikir masyarakat Indonesia. Kemudian mengandung karakter and nation building atau pembangunan karakter bangsa. Kemudian yang terakhir, disusun oleh orang-orang Indonesia tersendiri. Sejak merdeka pada tahun 1945, penulisan historiografi menjadi Indonesia sentris. Artinya, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi fokus perhatian. Bangsa Indonesia telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang.
Nah, contoh historiografi nasional atau modern diantaranya adalah sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Itu karangan atau editor dari Sartono Kartodirjo. Kemudian itu juga sejarah nasional Indonesia jilid 1 sampai dengan 4. Editor Sartono Kartodirjo itu memuat dari beberapa sebuah problem atau masalah dari historiografi nasional atau modern tersebut. Kemudian juga peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara. Itu karangan atau karya dari R. Muhammad Ali. Historiografi sebelum Perang Dunia II. Abad 16 sampai dengan 19 itu historio Eropa. Kemudian abad 19 awal 20 sejarah kuno, sejarah kolonial dan periode tengah. Kemudian Wang Tai dan Filipina itu ada universitas. Historiografi sesudah Perang Dunia Kedua itu ada beberapa macam. Ada yang versi pertama dari D.G. Hall itu yang berjudul Asia Tenggara sebagai satu unit sejarah. Kemudian yang kedua Van Leur itu mempunyai judul atau penulisan sejarah Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga Wadah Sejarawan Asia. Kemudian yang terakhir Anthony Reid yang mempunyai teori atau judul Sejarah Total. Nah, di sini ada beberapa ciri tentang historiografi modern. Nah, kemudian di sini ada dua teori, ada dua macam historiografi modern, diantaranya menerapkan metode ilmiah dan konfrontasi atau nasionalisme. Nah, demikian pembahasan tentang bab historiografi. Di sini ada salah satu gambar. Sekarang coba kalian amati gambar di atas. Kemudian coba buat deskripsi singkat berdasarkan bahan-bahan bacaan yang kalian temukan. Kemudian tulis ke buku kalian, nanti dikumpulkan